Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang stoikiometri, yaitu kita akan bahas submateri tentang air kristal. Nah, air kristal merupakan zat padat yang bentuknya teratur. Kristal umumnya terbentuk dari suatu zat cair atau larutan yang mengalami proses pemadatan atau penguapan secara perlahan-lahan. Contohnya, bila larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4 diuapkan airnya, maka akan terjadi kristal terusi. Dalam proses tersebut terjadi kemungkinan adanya molekul air yang terjebak di dalam kristal. Nah, air yang terjebak di dalam kristal tersebutlah yang disebut sebagai air kristal. Nah, yang harus diingat, tidak semua kristal mengandung air kristal dan jumlah air kristal untuk setiap zat tidak sama. Nah, contoh rumus hidrat bisa kita tuliskan CuSO4X H2O, di mana senyawa hidrat itu dia terbentuk dari senyawa anhidrat dan air. Nah, untuk menentukan nilai X pada H2O dapat ditentukan dengan membandingkan mol anhidrat dengan mol airnya. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan bahas contoh soal. Nah, di sini ada soal kristal ZnNO3 2 kali X H2O dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Ternyata masanya berkurang 36,54%. Jika diketahui ArZn65, Arn14, O16 dan H1, tentukan harga X. Nah, di sini berarti di soal diketahui bahwa airnya menguap. Berarti airnya menguap sebesar 36,54%. Maka massa airnya adalah 36,54. Kita tuliskan massa air Nah, misalkan massa kristalnya adalah 100, maka massa ZnNO3 2 kalinya adalah 100 dikurang 36,54, yaitu 63,46 gram. Nah, ingat kembali rumusnya. Untuk menentukan X, maka kita akan membandingkan mol anhidratnya dengan mol air. Nah, di soal, mol anhidratnya adalah berarti kita harus cari mol ZnNO3 2 kali. Sebelum kita tentukan mol, berarti kita cari dulu MR. MR dari ZnNO3 2 kali. Berarti ingat MR adalah jumlah dari semua AR unsur penyusunnya. Berarti kita jumlahkan ARZN karena jumlahnya ada 1 ditambah dengan 2 dikali ARN ditambah dengan 6 dikali ARO. Nah, ARZN adalah 65 ditambah ARN-nya 14, berarti 2 dikali 14 ditambah 6 dikali 16. Nah, berarti jumlah MR-nya adalah 189. Kemudian kita juga harus mencari AR dari H2O-nya. Berarti AR, karena hanya ada 2, berarti 2 dikali ARH ditambah ARO. Berarti 2 dikali 1 ditambah 16, maka hasilnya adalah 18. Baru kita bandingkan mol ZnNO3 2 kali dengan mol H2O. Ingat hubungan antara massa, MR, dan mol itu adalah untuk menentukan molnya adalah massa per MR. Massa dari ZnNO3 2 kali kita dapatkan 63,46. Kemudian MR-nya adalah 189. Kemudian massa dari H2O-nya adalah 36,54. MR-nya 18. Maka 63,46 bagi 189 itu adalah 0,34. Kemudian 36,54 dibagi 18 itu 2,03. Kita sederhanakan, maka ini 1 banding 6. Maka nilai X-nya itu adalah 6, sehingga X-nya adalah 6, sehingga rumus kristal yang diperoleh adalah ZnNO3 2 kali, tadi jumlahnya itu 1 dikali
H2O. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reaksi pembatas. Bila dua zat direaksikan akan didapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua pereaksi tepat habis bereaksi. Dan kemungkinan kedua, salah satu pereaksi habis sedangkan pereaksi yang lainnya bersisa. Nah, pereaksi yang habis akan membatasi hasil reaksi yang didapat. Nah, pereaksi yang membatasi hasil reaksi inilah yang disebut dengan pereaksi pembatas. Nah, yang harus diingat, zat yang bereaksi atau pereaksi itu berada di sebelah kiri. Nah, yang produk berada di sebelah kanan reaksi. Nah, untuk lebih paham, kita akan bahas soal. Di sini ada soal larutan Ki 1 molar yang volumenya 100 ml direaksikan dengan 75 ml larutan PbNO3 2 kali 1 molar dengan reaksi Ki ditambah dengan PbNO3 2 kali menghasilkan PbI2 dan KNO3. Nah, pertanyaannya, tentukan pereaksi pembatasnya. Yang B, hitunglah massa endapan PbI2 yang dapat dihasilkan jika diketahui ARPB-nya 207 dan I adalah 127. Yang C, tentukan zat yang tersisa dan jumlahnya. Nah, seperti yang tadi sudah dikasih tahu bahwa zat bereaksi di sini berarti adalah Ki dan PbNO3 2 kali. Maka langkah pertama kita harus tentukan dulu mol dari Ki dan PbNO3 2 kali. Nah, diketahui soal konsentrasi dari Ki itu adalah 1 molar. Volumenya adalah 100 ml. Kita ubah ke satuan liter berarti 0,1 liter. Maka di sini kita akan mendapatkan mol, ingat rumusnya, molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 1 molar dikali 0,1, maka kita akan mendapatkan 0,1 mol. Kemudian untuk konsentrasi PbNO3 2 kali adalah 1 molar. Sedangkan volumenya adalah 75 ml. Kita ubah ke liter berarti 0,075 liter. Maka molnya adalah molaritas dikali volume berarti 1 dikali 0,075, maka hasilnya adalah 0,075 mol. Langkah selanjutnya kita tuliskan reaksinya. Reaksinya adalah Ki ditambah PbNO3 2 kali menghasilkan PbI2 ditambah KNO3. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan dulu reaksinya. Di sebelah kiri I-nya ada 1, di sebelah kanan I-nya ada 2. Ingat, reaksi setara adalah jumlah unsur yang di kiri sama dengan jumlah unsur yang di sebelah kanan. Berarti di sini I-nya belum sama. Maka di kiri I-nya kita kali 2. Nah, maka di sini K-nya juga akan berubah. Maka K di sebelah kirinya jadi 2, di sebelah kanan baru ada 1. Berarti kita kalikan 2 di sebelah kanan. Kemudian PB udah sama-sama 1 di sebelah kiri dan kanan. N-nya sudah sama 2 dan O di sini sudah sama-sama 6. Berarti reaksi sudah dikatakan setara. Nah, kemudian kita akan tentukan pereaksi pembatasnya. Kita masukkan mol. Di sini ada mol mula-mula, bereaksi sisa. Oke, tadi mol mula-mula untuk Ki adalah 0,1. PbNO3 2 kali molnya kita dapatkan tadi 0,075. Langkah selanjutnya kita tentukan pereaksi pembatasnya dengan membagi mol mula-mula dengan koefisiennya. Nah, Ki karena koefisiennya 2 berarti 0,1 dibagi 2 itu adalah 0,05.
Kemudian untuk PbNO3 dua kali berarti 0,075 kita bagi dengan koefisiennya 1, berarti di sini tetap 0,075. Nah, reaksi pembatas itu adalah yang hasil bagi mol dan koefisiennya terkecil. Berarti di sini yang terkecil adalah 0,05. Maka reaksi pembatasnya adalah KI. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa yang bereaksi dengan mengalihkan hasil reaksi pembatasnya tadi dengan koefisien dari pereaksi dan dari pereaksinya. Jadi untuk KI berarti 0,05 kita kali 2 berarti dapat 0,1. Tuliskan di yang bereaksi. Untuk PbNO3 dua kali berarti 0,05 dikali dengan 1. Jadi di sini 0,05. Kemudian yang terbentuk berarti di sini koefisiennya 1 dikali 0,05 berarti di sini 0,05. Untuk KNO3-nya berarti 0,1. Nah, sebelumnya dia belum terbentuk. Nah, berarti di sebelah kiri kita kurang, di sebelah kanan kita tambah. Maka di sini KI-nya habis. PbNO3 dua kalinya kita kurang 0,075 dikurang 0,05 berarti 0,025. Nah, PbI2 yang terbentuk adalah 0,05 dan KNO3 yang terbentuk adalah 0,1. Nah, berarti kita bisa jawab yang A. Reaksi pembatas reaksi pembatas yang didapatkan adalah KI. Soal yang B, tadi soalnya adalah hitunglah massa endapan PbI2 yang dapat dihasilkan. Berarti kita dapatkan mol dari PbI2-nya adalah 0,05. Berarti di sini N-nya adalah 0,05. Kemudian MR-nya MR PbI2 berarti AR Pb ditambah dengan 2 dikali ARI. Maka Pb tadi AR-nya adalah 207 ditambah dengan 2 dikali 127. Maka hasilnya adalah 461. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi massanya. Hubungan mol dengan MR dan massa, maka massa kita dapatkan N dikali MR. Maka N-nya tadi 0,05 dikali dengan 461, maka massanya adalah 23,05 gram. Jadi massa PbI2 yang dihasilkan adalah 23,05 gram. Kemudian yang C, untuk soal yang C, tentukan zat yang tersisa dan jumlahnya. Zat yang tersisa berarti dia yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri yang tersisa adalah 0,025 mol, itu adalah PbNO3 dua kali. Maka zat yang tersisa adalah PbNO3 dua kali, yaitu sebanyak 0,025 mol. Nah, itulah dia pembahasan kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.